Kita yang kami sucikan, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita yang setinggi-tingginya. Rasa angayu bahagia kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung kertawara nugerahanya, berkat limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kehidupan oleh Ide Sang Yang Widiwasa dalam rangka Dharma Wacana menyambut Puja Wali Pura Agung Tirta Buana Bekasi ke-53. Umat sedharma yang berbahagia, Puja Wali atau Piodalan ini adalah salah satu bentuk upacara Dewa Yatnya, yakni pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan suatu tujuan agar Tuhan selalu memberikan anugerah berupa keselamatan, kesejahteraan, kerahayuan kepada dunia dengan segala isinya. Di samping segala usaha dan daya upaya yang kita lakukan sehari-hari untuk terwujudnya keselamatan, kesejahteraan, dan kerahayuan itu, baik melalui usaha dan upaya kegiatan-kegiatan fisik maupun dengan kegiatan-kegiatan spiritual. Umat sedharma yang berbahagia, apabila pada saat yang suci ini kita merenung sejenak, sambil memperhatikan fenomena alam semesta ini di tempat kita hidup dan dihidupi, maka akan terbayang bahwa sesungguhnya Ide Sang Yang Widi adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang, serta Maha Sakti, yang telah menciptakan semua yang ada ini, baik yang dapat kita lihat, kita raba, kita dengar, rasakan, maupun yang sama sekali sukar diterima oleh panca indera kita. Tetapi kita yakini bahwasanya semua ciptaannya merupakan sarana kelangsungan hidup kita, semua tanpa terkecuali. Kita merasa bahwa apa yang kita persembahkan kehadapannya tidaklah begitu besar bila dibandingkan dengan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Semoga yatnya yang kita lakukan ini, yang tiada seberapa ini, kita persembahkan dengan tulus hati dan hening, dapat diterima sebagai perwujudan daripada bakti kita kehadapannya. Setiap saat kita akan selalu mohon waranugrahanya. Oleh karenanya, setiap saat pula kita akan menghaturkan persembahan-persembahan melalui catur marga, yakni bakti marga, karma marga, jnana marga, dan yoga marga. Dan ini pula lah kita sebut sebagai dharma agama, yaitu kewajiban kita selaku agama Hindu yang mengamalkan ajaran agama. Manusia sebagai ciptaan Tuhan disebut dengan manusia pada artinya sesama manusia yang amal baktinya akan dinilai dan ukuran-ukurannya dari sudut kewajaran tata pikir, tindak tanduk, dan tutur kata yang patut dan mungkin dapat dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, pada hari yang suci ini, pada hari Piodalan di Pura Agung Tirta Buana Bekasi yang amat sangat kita sucikan ini, bertepatan pula jatuhnya dengan hari Tumpek Landep. Hal ini berarti bahwa dalam setiap hari Tumpek Landep, kita akan selalu melaksanakan Puja Wali atau Piodalan di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, di dalam benak kita, mengapa upacaranya ini tidak ada habis-habisnya, yang akan memakan tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Lantas pikiran yang demikian itu sesungguhnya adalah benar. Bila kita bertitik pangkal pada rasio semata-mata, di mana setiap karya fisik akan menghasilkan pula sejumlah karya-karya fisik berbentuk material yang bisa kita lihat dan dinikmati secara nyata. Namun jika bertitik tolak pada ajaran agama Hindu yang bersumber pada skala niskala, material spiritual, purusa pradana, prakrti, maka kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia tidak henti-hentinya memohon anugerah kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa dengan segala prabawa dan sakti yang dimilikinya.
Dan karena itu pula, maka sudah seyogianya kita setiap saat mengaturkan persembahan-persembahan, baik dalam wujud fisik upakarayanya, maupun dengan jalan mengamalkan ajaran catur marga sesuai dengan guna karma dan wibaga yang ada pada diri kita masing-masing sebagai rasa bakti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Rasa bakti yang tulus, ikhlas, dan terus-menerus patut kita tumbuh dan kembangkan secara ajak dalam diri kita masing-masing, terlebih dalam melakukan pemujaan kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Umat sedharma yang berbahagia, intisari bakti yang kita lakukan dalam persembahyangan ini sesungguhnya adalah kondisi mental yang terus-menerus tertuju ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa sebagai pencipta segala makhluk. Ibarat sebuah jarum yang ditarik oleh magnet yang kemudian akan menjadi magnet itu sendiri. Demikian pula ibarat sebatang tumbuh-tumbuhan jalar yang mengembara di tanah mencari sebatang pohon untuk melilitkan batang padanya. Setelah menemukannya, ia melilit pada pohon itu dan semua penjuru yang akhirnya penyatuannya sulit untuk bisa dipisahkan daripadanya, walaupun dengan kekuatan yang besar sekalipun. Kemudian bisa juga kita ibaratkan seperti air-air sungai yang timbul di pegunungan yang jauh dengan arus yang deras melonjak-lonjak mengalir ke dalam laut. Air-air sungai itu akan menjadi satu dengan air laut dan airnya menjadi asin seperti asinnya air laut. Ini berarti pengetahuan yang dimiliki, kesadaran, kecakapan, keahlian, kebodohan, kedunguan, kejujuran, kesalahan, dan kekeliruan yang mungkin diperbuat oleh manusia, baik dengan sadar maupun tidak sadar, langsung atau tidak langsung, semua itu akan dinilai dari segi etikat dan pengalamannya di hadapan sesama manusia dan di hadapan ide Sang Yang Widi Wasa yang akan selalu menyaksikannya. Demikianlah dengan motivasi perasaan terdalam, pengertian serta penghayatan atas ajaran agama yang kita resapi, maka kita lakukan berbagai tindakan pengendalian pikiran, tutur kata, dan upacaranya termasuk piodalan pada hari yang suci ini sebagai amal agama yang kita sebut sebagai pelaksanaan dharma. Menemukan kehadiran mereka dalam bersatunya serta pada hakikatnya pada pribadi sendiri dan mereka bisa jadi sempurna. Sungai-sungai yang timbul di atas pegunungan, di mana awal mencurahkan apa yang telah diambilnya dari laut adalah sebagai sumbernya yang asli dan tujuannya yang terakhir. Sungai-sungai ini mengalir dengan derasnya dan terjun di tebing-tebing menderu dengan gemuruh, menunjukkan hasratnya yang melimpah untuk bertemu dengan sumbernya. Umat sedharma yang berbahagia, dengan jalan bakti yang berturut-turut, kita sebagai seorang penganut agama Hindu yang taat dan selalu merindukan Tuhan, serta menyerahkan diri kita kepadanya. Contoh terakhir tadi memberikan gambaran tentang tarikan kebaktian yang mendalam dan terus-menerus dengan latar belakang kebenaran. Kebaktian adalah penghubung antara kita yang berbakti dengan Tuhan dan akan merasa tidak berbahagia jika terpisah dengan Tuhan. Kita merindukan penyatuan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Tujuan bakti adalah pencapaian kesatuan kepada Tuhan. Tumbuh-tumbuhan menjalar, melilit melingkari pohon sebagai akhir hidupnya. Jarum mendapat magnet yang akhirnya menjadi magnet itu sendiri. Dan semua sungai dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda kehilangan perbedaannya tatkala menjadi satu dengan laut. Contoh-contoh tersebut juga menunjukkan bahwasanya Tuhan adalah sumber kita dan tempat suci kita. Karena menyadari bahwa Tuhan adalah jiwa kita sendiri, yang sebenarnya tiada lain tujuan penyatuan kita. Itulah pahala bakti, pemujaan yang tulus, bukanlah meminta ini dan itu yang asing bagi kita, yang merupakan hal-hal di luar lingkungan kita. Orang yang memuja Tuhan dengan tulus dan ikhlas adalah pasrah dan bermohon untuk menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Dalam analisa terakhir, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta itu sendiri. Salah satu cara memuja Tuhan adalah memandang badan jasmani kita ini sebagai tempat suci untuk Tuhan. Dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memuja Tuhan? Dalam suatu doa yang disampaikan oleh Sri Sankara, mengharapkan agar kita berpikir dalam hubungan dengan Tuhan, dengan doanya sebagai berikut. Sanubariku hanyalah Engkau, budiku adalah kasih-Mu, pranaku adalah teman-Mu, badanku adalah istanamu. Cara menikmati segala sesuatu dengan panca inderanya adalah puja padamu. Tidurku adalah renungan semedi padamu. Segala yang kuucapkan adalah jalan ke sekitarmu.
Apapun yang kulakukan adalah menyembah Engkau. Umat sedharma yang saya hormati, apabila seseorang menuntun hidupnya dalam doa seperti ini, maka di dalam jiwanya tidak akan ada kejahatan. Demikian pula di dalam pikirannya, perkataan atau tingkah lakunya. Serta dia akan hidup dalam kehidupan yang bersih dan taat. Karena itu, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tepat seperti yang dikehendaki oleh kitab-kitab suci dan melakukan renungan bersujud kepada Tuhan secara terus-menerus adalah alat untuk memohon karunia Tuhan demi menjadikan hidup kita berguna bagi kehidupan spiritual yang tertinggi. Apakah ada gunanya menyatakan kepada Tuhan apa yang kita inginkan? Karena Tuhan itu Maha mengetahui segalanya, bukankah Tuhan tahu apa yang kita kehendaki? Atau apakah Tuhan menunggu untuk dihampiri dan dimintai? Kalau kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengetahui atau bahwa Dia menunggu untuk diberitahu, berarti kita meragukan pengetahuannya akan segala dan kasih sayangnya. Jika demikian, untuk apakah kita harus berdoa kepada Tuhan? Jika mungkin memiliki segala benda materi dalam dunia ini, tetapi tidak satupun di antaranya yang dapat memberikan kepuasan kepada kita. Jika kita tidak dalam kedamaian, karena itu kita harus berdoa dan bersembahyang untuk ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kebebasan dari kekacauan pikiran. Semua itu akan tercapai manakala jiwa dalam kondisi terlepas dari sifat-sifat tertentu dan dari pengaruh-pengaruh orang lain. Dalam bagian yang lain, Sri Sankara menyampaikan doa kepada Tuhan sebagai berikut. Oh Tuhan, Engkaulah kesombonganku, segala sesuatu yang tidak luhur budi. Kendalikanlah pikiranku, musnahkanlah kehausan akan kenikmatan dunia. Bentangkanlah kasih sayangku untuk semua insani. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah doa yang kita lakukan agar kita mampu melepaskan kesombongan, pengendalian pikiran dan hawa nafsu kita, serta agar kita selalu merasa kasih sayang yang mendalam kepada sesama hidup di dunia. Dengan demikian, maka niscaya kita akan mencapai santi, ketenangan dunia, dan dapat menyeberangi lautan kesengsaraan, samsara. Inilah seharusnya yang menjadi doa di hati setiap orang. Karena demikian, sekali lagi, mari kita lakukan doa dan sembahyang ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita satukan bayu, sabda, dan hidup kita, dan kita pusatkan cipta, rasa, dan karsa, dan karya kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan panjatan doa, semoga Tuhan melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita berupa kesucian lahir dan batin, serta kesejahteraan jasmani dan rohani. Umat sedharma yang berbahagia, saya mengajak merenung sejenak seraya berdoa untuk kawan-kawan kita yang terkena musibah banjir bandang di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Semoga mereka yang meninggal karena musibah tersebut diberikan tempat sesuai dengan karma baiknya. Dan yang masih hidup, semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera usai. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah dharma wacana ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Om Santi, 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 Om.